Halo guys, balik lagi dengan gua Azbram. Kali ini gua mau ngajak kalian ke satu tempat di daerah Kabupaten Bogor. Jadi di tempatnya itu terkenal dengan satu kampung tuh budidaya perikanan gitu ya, apapun jenis ikannya. Nah, nama tempatnya ini adalah Ciseeng. Mungkin dari teman-teman yang penghobi ikan sebagian udah tahu tempat ini, tapi mungkin bagi teman-teman yang baru main ikan, ini adalah tempat yang baru. So, jadi kenapa gue kesini? Tujuannya gue mau ngambil ikan patin albino guys sebenarnya. Jadi gue udah janjian sama orang di sana, pengen ngambil 3 ekor patin albino ukuran 70 cm gitu. Nah kata dia suruh ngambil aja langsung ke tempatnya. Dan ini gue lagi perjalanan ke sana. Perjalanan ke Ciseeng itu dari rumah gue sangat jauh ya guys, sekitar 2 jam lebih. Udah kayak ke Bandung deh pokoknya. Dari mulai macet, hujan, macet lagi. Wah pokoknya polah sampai perlu berhenti ke masjid. Saking jauhnya guys, gue mesti berhenti dulu ke masjid. Yang seharusnya tuh pulang pergi tuh biasanya gue ngambil ikan tuh cepet aja gitu. Ini sampai harus berhenti, macet segala macem gitu. Nah di tengah perjalanan udah nyampe Ciseeng sih guys. Nah ini udah mulai kerasa banget bau-bau Ciseeng tuh gini guys. Jadi di mana-mana tuh kolam. Mau di tempat terbuka kayak gini ataupun di setiap rumah-rumah warga. Nah ini ketika gua udah sampai di meeting point dengan sellernya. Dia lama banget guys di sini. Gua ngerasa ada hawa-hawa kecurigaannya guys. Kok ini orang lama banget. Gue nunggu di mobil tuh sampai 40 menit gitu guys. Kayak udah gitu. Gue tanya di mana. Video call ada sih orangnya, tapi kok kayak nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya ya udahlah, positive thinking aja. Gue sambil ngeliatin keramba-keramba ini ya. Bukan keramba, ini kolam beton ya. Itu ada manfish guys, lagi diternakin. Ini ada banyak banget kolamnya. Nggak tahu isinya apa aja karena ini punya orang ya, bukan punya dia. Nah setelah 40 menit itu gue dijemput sama orangnya untuk datang ke kolam yang punya dia gitu. Gue nggak nyangka kalau jalannya benar-benar kecil ya. Kalian lihat tuh, itu motor cuman segitu. Dan ya untung aja mobil masih muat ya. Ya main asal cabut aja lagi. Orangnya cabut aja gitu. Gue udah tinggal. Tuh lihat ya, sampai ke rumah di dalam perkampungannya pun masih pada budidaya ikan gitu. Mau kolamnya besar mau kolam kecil. Jadi memang tujuan gua ke Ciseeng ini selain karena memang harga ikannya jauh di bawah harga pasar, karena dia biasanya jualnya per kilo guys. Patin itu kan ikan konsumsi sebenarnya. Nah kemudian itu selain yang pertama karena memang harganya di bawah pasaran. Yang kedua sebenarnya sih pure karena gue tuh pengen banget kesana karena penasaran ya. Kalau kalian suka nontonin Esa Vlog di YouTube, nah beliau tuh sering banget ke Ciseeng untuk ngobrol-ngobrol dengan petaninya atau memang dia lagi hunting ikan kesini gitu. Nah sekarang gue lagi ada waktu, terus pengen banget kesana nih, kebetulan memang ada ikan yang gue cari di sana gitu. Nah ini di kolam belakang rumahnya ya guys. Dia punya beberapa petak kolam gitu isinya lele. Nah ini gue kebetulan lagi ketemu salah satu pembeli juga. Di sebelah gue ini ada pembeli. Dia mau beli bibit lele 30.000 ekor katanya. Tapi saat itu yang ready cuman 25.000 ekor. Tuh lihat ya guys. Gue sebenarnya salut sih sama warga di sini karena mereka bener-bener setiap rumah gitu punya kolam. Gue baru kali ini sih kayaknya ngerasain vibes yang kayak gini, kayak setiap rumah tuh punya kolam gitu. Ya entah itu budidaya ikan hias ataupun untuk ikan konsumsi. Nah kemarin sih gue ngobrol-ngobrol katanya kadang kalau di sini nih ada yang memang pembibitan. Ada juga yang memang dijual untuk ikan pedaging gitu ya. Maksudnya yang dibesarin oleh dia kemudian baru dijual ke pasar kayak gitu. Nah yang ini bibitan, ada ukuran yang 5-6 cm atau 7-8 cm atau biasa disebut itu seukuran korek ya. Ini ada banyak banget sih. Emang butek sih, cuman gue senang aja gitu ngelihatnya, kayak wah
seru aja sih kayak di rumah orang ada beginian banyak banget. Ya jiwa ikan-ikanan gue nih terpanggil gitu guys. Nah ini ternyata kolam patin albino ini yang gue cari itu beda guys, bukan di tempat tadi. Ternyata di tempat temennya, maka diantarlah gue oleh dia. Dekat sih, cuman bukan kolam dia intinya gitu. Nah di sini gue datang ke satu area lagi. Ini punya private ya, punya orang yang berbeda. Ada rumah jaganya. Nah ini ada tempat naruh pakan segala macam. Wah ini edan sih guys. Kalau kalian lihat langsung ini adalah bibit-bibit ikan nila. Kalau gua nggak salah inget, bapaknya bilang yang lagi kalian lihat ini jumlahnya 10.000 ekor kalau nggak salah. Ini ngelihatnya tuh bikin apa ya? Kayak ke hipnotis gitu guys. Karena ikannya itu lihat tuh kecil-kecil terus kayak muter-muter gitu. Nah ini lagi dikasih makan ya tuh makanannya kecil-kecil oleh yang jaga. Tuh. Ada banyak petak di sini. Ada kolam yang petakan kecil sampai yang besar-besar gitu. Tuh sampai ke sana tuh masih kolamnya dia. Ini gede banget sih. Mungkin ini salah satu dari sekian banyak tempat yang gua nggak lihat di perjalanan karena mungkin posisinya ada di belakang kayak gini gitu. Nah, ini adalah kolam patin albino yang nantinya kita pengen beli gitu. Jadi ternyata mereka ini adalah indukan-indukan yang hasil sortiran. Kalau ikan ini tuh udah nggak produktif kayaknya sih gitu. Soalnya si abangnya sempat ngomong dan gua sebelum dia ngomong pun gua ngeliat kayaknya ini ikan tuh hasil sortiran yang udah kurang produktif. Karena gua ngeliat dari apa ya, ikannya tuh kayaknya agak tua dan menurut gue sih terlalu kurus ya. Tapi ya udahlah, gue udah terlanjur nyampe sini gitu kan. Ikannya sih tapi ya oke lah. Gue nggak masalah kok, udah nyampe sini juga mau gimana ya kan. Ya udah, akhirnya gue bilang langsung sama abangnya, ya udah bang, serok aja langsung 3 ya kan. Seperti yang gue bilang kemarin gitu, janjiannya kita. Terus abangnya pergi mau ngambil jaring ceritanya. Lalu abangnya balik lagi gitu guys ke gue guys. Dia bilang kalau ternyata sorry mas, kalau ikannya ternyata udah di booking 1 kolam dan besok pagi mau diambil oleh yang booking, yang beli ini mau di packing dan dikirim. Di situ gua agak gimana ya, agak kesel atau gimana ya guys, karena pertama gua sebenarnya ada janjian siang itu, cuman gua akhirnya harus ya udah kayak gua batalin karena dia bilang terus kayak kesini aja mas, udah lihat langsung segala macam, pokoknya ikannya ready lah kayak gitu. Ya udah karena kebetulan lagi ada kendaraan juga, ya udah gua akhirnya langsung berangkat ke sana gitu. Terus setelah tadi dia bilang itu, dia kan pergi tuh balik lagi. Kayaknya sih dia nego dengan yang punya kolamnya gitu guys ya, yang jaga kolamnya supaya mau ngasih gua 3 ekor aja gitu. Terus udah setelah gue nunggu lama nih guys, gue ada di sini kali 1 jam nyampe apa enggak ya, nggak inget deh. Pokoknya lumayan lama guys gue di sini. Cuman, nah ini ada kolam lele juga. Nah ini lagi dikasih makan ya, ikan-ikan bibit nilai tadi. Pokoknya singkat cerita, setelah gue perjalanan 2 jam lebih itu macet segala macem. Terus nyampe sini nunggu lagi, dia nyamperin gua di meeting point. Dengan kayak enaknya dia bilang kalau ikannya itu nggak bisa diambil. Wah, gue di situ sebenarnya kesel sih, karena gue udah terlanjur kesel dengan orang ini. Akhirnya gue coba ngobrol langsung dengan yang jaga kolam gitu. Nah, gue ngetes di situ buat naikin harga dari awal yang kita janjian gitu. Tapi ternyata masih ditolak juga guys. Di situ akhirnya gue nyadar kalau ternyata memang kayaknya gue nggak akan dapet ikan hari ini gitu. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk balik ke parkiran mobil tadi. Poin pentingnya di sini guys, gue nggak akan nyalahin yang jaga kolam karena gue sama sekali nggak ada komunikasi dengan dia. Yang harusnya komunikasi itu adalah si brokernya ini guys gitu. Nah yang salah ya dia gitu. Kenapa nggak komunikasi dengan baik atau nyari info kalau ternyata ya at least ngobrol lah.
gitu sama temannya sendiri. Toh itu kan temen lu sendiri gitu. Ya gitulah guys. Yang jelas ini tolong jangan di framing bahwa semua orang begini. Ini kebetulan aja gue lagi apes guys. Sometimes lu apes gitu di apa namanya di hidup ini. Nah ini gue lagi apes aja guys gitu, ketemu oknum begini gitu. Dan pada akhirnya toh dia sudah minta maaf gitu ke gue langsung. Nah ini akhirnya kita balik dengan kontainer kosong guys. Kita harus balik lagi nyetir ke Jakarta selama 2 jam macet-macetan. Ya udah guys, segitu aja cerita gua hari ini. Semoga teman-teman apa namanya ya ambil hikmahnya aja lah guys. Pokoknya kalian kalau mau lihat ikan tuh harus benar-benar pastiin, apalagi tempatnya jauh ya guys. Jangan sampai kalian kesana tuh dengan tangan kosong. Overall Cisayong adalah tempat yang recommended dari gue pribadi buat teman-teman nyari ikan konsumsi ataupun ikan hias. Apa namanya, tempatnya kurang lebih sekitar setengah jam dari pasar ikan hias Parung. Jadi kalau teman-teman mau ke sana silahkan. Tapi jangan lupa guys, di sana itu tempat budidaya, jadi nggak selamanya kalian bisa langsung beli di on the spot, karena biasanya mereka melayani partaian gitu ya, atau mereka bahkan udah punya pelanggan setianya gitu. Ya guys, ikutin aja deh pokoknya hunting ikan selanjutnya, karena kita belum kapok guys. Dan ya ditunggu aja di video-video selanjutnya. Ciao.